Perang Arab-Israel pada tahun 1956, Mesir menyetujui penempatan pasukan darurat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNEF di semenanjung Sinai untuk memastikan semua pihak yang pernah bertikai benar-benar menanti kesepakatan gencatan senjata pada tahun 1949. Setahun kemudian, mulai marak terjadi keributan kecil antara Israel dan jiran-jiran Arabnya, terutama Suriah. Pada awal bulan November 1966, Suriah menandatangani perjanjian pertahanan bersama dengan Mesir. Tak seberapa lama sesudah penandatanganan perjanjian pertahanan bersama itu, Angkatan Pertahanan Israel atau API menyerbu desa Asamu di daerah tepi barat yang dikuasai Yordania sebagai aksi balasan terhadap aktivitas gerilya Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, termasuk sebuah serangan ranjau darat yang menenggut 3 korban jiwa. Pasukan Yordania yang maju menghadapi Israel dapat dipukul mundur dalam waktu singkat. Raja Yordania Hussein mengancam Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir karena tidak membantu Yordania dan malah sembunyi di balik rok UNEF. Pada bulan Mei tahun 1967, Presiden Gamal Abdul Nasir menerima laporan palsu dari Uni Soviet bahwa Israel sedang mengerahkan pasukan secara besar-besaran ke tapal batas Suriah. Presiden Gamal Abdul Nasir mulai mengerahkan pasukan Mesir dalam 2 barisan pertahanan. Pertama, ke tapal batas Israel di semenanjung Sinai pada tanggal 16 Mei, mengusir pasukan UNEF dari jalur Gaza dan semenanjung Sinai pada tanggal 19 Mei, dan mengambil alih posisi UNEF di Shamrus Shaih, kota di atas tebing yang menghadap ke selat Tiran. Israel mengulangi maklumat yang pernah diutarakannya pada tahun 1957, bahwasannya segala bentuk tindakan penutupan selat akan dianggap sebagai tantangan perang terhadap Israel maupun akan dijadikan dalih oleh Israel untuk maju berperang. Tetapi Presiden Gamal Abdul Nasir tetap menutup selat Tiran bagai kapal-kapal Israel pada tanggal 22-23 Mei. Pada tanggal 30 Mei, Yordania dan Mesir menandatangani sebuah fakta pertahanan bersama. Keesokan harinya, atas undangan Yordania, Angkatan Darat Irak mulai mengerahkan serdadu dan kendaraan tempur ke Yordania. Pasukan ini kemudian diperkuat lagi oleh pasukan kontingen Mesir. Pada tanggal 1 Juni, Israel membentuk Pemerintahan Persatuan Nasional dengan memperluas kabinet, dan pada tanggal 4 Juni memutuskan untuk maju berperang. Keesokan paginya, Israel melancarkan operasi fokus serangan udara dadakan berskala besar yang mengawali perang 6 hari. Sebelum perang, para pilot dan petugas lapangan terbang Israel telah menjalani pelatihan ekstensif agar cekatan, mereparasi pesawat-pesawat tempur yang kembali dari aksi serangan udara, sehingga memungkinkan 1 unit pesawat tempur untuk lepas landas sebanyak 4 kali dalam sehari. Di lain pihak, pesawat tempur Angkatan Udara negara-negara Arab lazimnya cuma sekali atau 2 kali lepas landas dalam sehari. Pelatihan ini memungkinkan Angkatan Udara Israel atau AUI untuk melancarkan serangan udara dalam beberapa gelombang terhadap lapangan-lapangan terbang Mesir pada hari pertama perang, melumpuhkan Angkatan Udara Mesir, dan menggempurkan Angkatan Udara negara-negara Arab yang lain pada hari yang sama. Keunggulan ini telah membuat pihak Arab meyakini bahwa AUI dibantu oleh Angkatan Udara negara-negara asing. Para pilot Israel ditatar secara mendalam mengenai sasaran-sasaran mereka, dipaksa menghafal setiap detail informasi, dan berulang kali melakukan uji coba serangan udara terhadap lapangan-lapangan terbang palsu secara rahasia. Mesir telah mendirikan pangkalan-pangkalan pertahanan di semenanjung Sinai atas dasar asumsi bahwa Israel akan menyerang lewat segelintir jalan lintas Sinai. Alih-alih melalui medan yang sukar dijelajahi, Israel memutuskan untuk menghindari risiko menggempur pangkalan-pangkalan pertahanan Mesir dari arah depan, dan malah mengejutkan mereka dengan serangan dari arah yang tidak disangka-sangka.
Menjelang perang meletus, Israel sudah yakin akan kemenangan dalam 3-4 hari. Amerika Serikat memperkirakan bahwa Israel perlu 7-10 hari untuk menang, dan perkiraan Amerika Serikat ini didukung oleh perkiraan yang dibuat oleh Inggris. Angkatan Darat Israel berkekuatan 264.000 serdadu, sudah termasuk serdadu cadangan. Namun jumlah ini belum dapat dipastikan karena para serdadu cadangan sangat penting, artinya bagi kelangsungan hidup masyarakat sipil. Untuk menghadapi angkatan bersenjata Yordania di daerah tepi barat, Israel mengerahkan sekitar 40.000 serdadu dan 200 tank, 8 brigade. Kekuatan tempur pusat komando Israel terdiri atas 5 brigade. 2 brigade pertama ditempatkan secara permanen di dekat Yerusalem, yakni Brigade Yerusalem dan Brigade Harel yang diperlengkapi mesin-mesin tempur. Brigade penerjun payung ke-55 di bawah pimpinan Mordechai Gur ditarik mundur dari pos pertahanan depan Israel di Gurun Sinai. Brigade kendaraan tempur ke-10 ditempatkan di sebelah utara tepi barat. Komando Utara Israel merupakan satu divisi yang terdiri atas 3 brigade di bawah pimpinan Mayor Jenderal Elad Pelet dan berlokasi di lembah Yizreel yang terletak di sebelah utara tepi barat. Menjelang perang meletus, Mesir mengerahkan kira-kira 100.000 personel dari 160.000 serdadu yang dimilikinya ke Gurun Sinai. Kekuatan tempur yang dikerahkan ke Sinai ini terdiri atas 7 divisi Angkatan Darat Mesir, 4 divisi infanteri, 2 divisi kendaraan tempur, dan 1 divisi mesin tempur, 4 brigade infanteri mandiri, dan 4 brigade kendaraan tempur mandiri. Lebih dari sepertiga serdadu yang dikerahkan ke Sinai adalah para veteran aksi-aksi intervensi militer yang terus-menerus dilakukan Mesir dalam Perang Saudara Yaman Utara, sementara sepertiga lagi adalah serdadu cadangan. Kekuatan tempur Mesir di Sinai diperlengkapi dengan 950 buah tank, 1.100 buah angkutan personel lapis baja, dan lebih dari 1.000 perangkat artileri. Angkatan Darat Suriah berkekuatan 75.000 serdadu dan dikerahkan ke sepanjang tapal batas Israel. Angkatan bersenjata Yordania mencakup 11 brigade yang terdiri atas 55.000 serdadu, 9 brigade 45.000 serdadu, dan 270 tank serta 200 perangkat artileri dikerahkan ke tepi barat. Sudah termasuk brigade kendaraan tempur ke-40 dan 2 brigade dikerahkan ke lembah Yordan. Brigade-brigade ini memiliki sejumlah besar angkutan personel lapis baja M113 dan diperlengkapi dengan sekitar 300 buah tank modern buatan negara barat, 250 buah diantaranya adalah M48 Patton buatan Amerika Serikat. Yordania juga memiliki 12 batalion artileri, 6 baterai penembak meriam laras 81 mm, dan penembak mortir laras 120 mm. 1 batalion serdadu penerjun payung, lulusan sekolah penerjun payung yang baru dibangun oleh Amerika Serikat, dan 1 batalion baru infanteri mekanis. Angkatan Darat Yordania yang kala itu bernama Legion Arab adalah angkatan bersenjata profesional dengan masa bakti yang lama, berperlengkapan relatif lengkap dan sangat terlatih. Arahan-arahan singkat pasca perang, Israel menyatakan bahwa para staf Yordania memang bekerja secara profesional, tetapi selalu saja tertinggal setelah langkah di belakang Israel. Angkatan udara kerajaan Yordania tidaklah seberapa besar, karena hanya terdiri atas 24 pesawat tempur Hawker Hunter buatan Inggris, 6 pesawat angkut, dan 2 helikopter. Menurut Israel, Hawker Hunter pada dasarnya setara dengan Dassault Mirage 3 buatan Prancis, yakni pesawat tempur terbaik yang dimiliki AUI atau Angkatan Udara Israel. 100 buah tank dan 1 divisi infanteri Irak disiagakan di dekat tapal batas Yordania. 2 skuadron pesawat tempur Irak yang terdiri atas pesawat-pesawat tempur Hawker Hunter dan MiG-21 dipindahkan ke pangkalan udara yang dekat dari tapal batas Yordania.
Pihak Arab berusaha menutupi kerugian besar yang menimpa angkatan udaranya pada hari pertama perang dengan sejumlah pesawat terbang dari Libya, Aljazair, Maroko, Kuwait, dan Arab Saudi. Pihak Arab juga dibantu oleh pilot-pilot sukarelawan dari Angkatan Udara Pakistan atau AUP yang bergerak secara mandiri. Pilot-pilot AUP berhasil menembak jatuh beberapa pesawat tempur dari Israel. Kubu Arab, kecuali Yordania, sangat mengandalkan senjata buatan Soviet. Angkatan Darat Yordania diperlengkapi dengan senjata buatan Amerika Serikat, sementara Angkatan Udaranya diperkuat pesawat-pesawat terbang buatan Inggris. Di antara semua Angkatan Udara Kubu Arab, Angkatan Udara Mesirlah yang paling besar dan paling modern. Mesir memiliki sekitar 420 unit pesawat tempur, semuanya buatan Soviet. Beberapa di antaranya adalah pesawat tempur Soviet terbaik MiG-21. Pesawat-pesawat tempur Mesir yang ditakuti Israel adalah 30 unit pesawat pengebom sedang Tu-16 Badger yang sanggup menghancuri leburkan pusat-pusat militer dan sipil di Israel. Sebagian besar senjata Israel adalah senjata-senjata buatan negara barat. Sebagian besar pesawat tempurnya adalah pesawat terbang buatan Prancis. Sementara sebagian besar kendaraan tempurnya adalah kendaraan lapis baja, hasil rancangan sekaligus produksi Inggris dan Amerika Serikat. Sejumlah senjata infanteri termasuk sejumlah besar pistol mitrailleur Uzi adalah senjata buatan Israel itu sendiri. Langkah Israel yang pertama dan terpenting adalah serangan dadakan terhadap Angkatan Udara Mesir. Mula-mula, Israel maupun Mesir mengumumkan bahwa mereka telah diserang oleh negara lain. Pada tanggal 5 Juni pukul 7:45 waktu Israel, diiringi kumandang bunyi sirine pertahanan sipil di seluruh Israel. AUI melancarkan terkecuali 12 unit seluruh jet operasional Israel yang jumlahnya mendekati 200 unit, melancarkan serangan massal atas lapangan-lapangan terbang Mesir. Kondisi prasarana pertahanan Mesir sangat tidak layak, dan tak satupun lapangan terbangnya diperlengkapi dengan hanggar beton untuk melindungi pesawat-pesawat tempur Mesir. Sebagian besar pesawat tempur Israel diarahkan ke kawasan udara Laut Tengah, terbang rendah agar luput dari deteksi radar. Sebelum berbalik arah menuju kawasan udara Mesir, pesawat tempur Israel selebihnya terbang melintasi Laut Merah. Sementara itu, Mesir justru menghambat usaha pertahanannya sendiri dengan menghentikan seluruh sistem pertahanan udara lantaran khawatir para serdadu Mesir pemberontak akan menembak jatuh pesawat terbang yang ditumpangi Jenderal Besar Abdul Hakim Amir dan Letnan Jenderal Siddiq Mahmud dari Al-Maza menuju Bir Tamana di Sinai untuk bertatap muka dengan para komandan pasukan yang ditempatkan di sana. Ditutup atau dibukanya sistem pertahanan udara Mesir tidak sesungguhnya dan tidak berpengaruh apa-apa karena pilot-pilot Israel menerbangkan pesawat-pesawat mereka di bawah pantauan radar Mesir sekaligus di bawah titik terendah yang dapat dijangkau tembakan rudal darat ke udara SA-02. Pesawat-pesawat terbang Mesir yang hancur meliputi seluruh 30 unit pesawat pengebom Tu-16, 27 unit dari total 40 unit pesawat pengebom U-28 dan 12 unit pesawat tempur pengebom Su-07. Sekitar 90 unit pesawat MiG-21, 20 unit pesawat MiG-19, 25 unit pesawat tempur MiG-12, serta sekitar 32 unit pesawat angkut dan helikopter dari berbagai jenis. Selain itu, radar-radar dan rudal-rudal SAE Mesir juga diserang dan dihancurkan. Israel kehilangan 19 unit pesawat terbang, termasuk 2 unit yang hancur dalam pertempuran udara dan 13 unit yang ditembak jatuh oleh artileri anti pesawat terbang. 1 unit pesawat terbang Israel yang mengalami kerusakan sehingga tidak dapat melakukan sambungan radio ditembak jatuh oleh rudal Hawk Israel setelah tersasar mengudara di atas pusat penelitian nuklir Negev. 1 unit lagi hancur akibat terimbas ledakan sebuah pesawat pengebom Mesir.
Aksi serangan udara ini menghasilkan supremasi udara bagi pihak Israel sampai perang berakhir. Serangan terhadap angkatan udara negara-negara Arab lainnya menyusul pada hari yang sama, manakala bentrokan pecah di tempat-tempat lain. Dengan terbukanya jalan, pasukan-pasukan Israel melanjutkan pergerakannya menuju kota El Aris pada tanggal 5 Juni. Saat larut senja, unsur-unsur batalion kendaraan tempur ke-79 telah berhasil mengamankan Niraj-Jiradi, laluan sempit sepanjang 7 mil yang dijaga ketat oleh pasukan-pasukan Mesir dari Brigade Infanteri ke-112. Pertempuran berlangsung sengit dan kedua belah pihak berganti-gantian menguasai medan sebelum akhirnya dapat diamankan oleh Israel. Mesir kehilangan banyak personel dan tank, sementara Israel harus menanggung kerugian sebanyak 66 korban jiwa, 93 korban luka-luka, dan 28 unit tank. Pasukan Israel keluar dari ujung barat Ngarai dan bergerak menuju pinggiran kota El Aris. Begitu sampai di pinggiran kota, Divisi Mayor Jenderal Israel Tal segera memperkuat kedudukan pasukan Israel di celah Rafah dan Khan Yunis. Esokan harinya, tanggal 6 Juni, pasukan Israel di pinggiran kota El Aris diperkuat dengan tambahan personel dari Brigade ke-7 yang telah berhasil menembus pertahanan Mesir di celah Jiradi. Setelah menerima perlengkapan yang diterjunkan dari pesawat terbang, Israel memasuki kota El Aris pada pukul 8 pagi setelah lebih dahulu mengamankan bandar udaranya pada pukul 7:50. Menurut ingatan para anggota kompi yang dipimpin Yossi Pelet, El Aris kala itu sunyi, terpencil. Kota itu mendadak berubah menjadi rumah gila. Kami dihujani tembakan dari tiap lorong, tiap sudut, tiap jendela dam rumah. Sebuah catatan API menyebutkan bahwa upaya pengamanan kota itu merupakan pertempuran sengit. Mesir menghujankan tembakan dari soto-soto dari balkon-balkon dan jendela-jendela. Mereka menjatuhkan granat ke dalam kendaraan-kendaraan separuh roda, rantai kita dengan merintangi jalan-jalan dengan truk. Orang-orang kita melempar balik granat-granat itu dan melindas truk-truk dengan tank-tank mereka. Kolonel Samuel Gonen mengerahkan kesatuan-kesatuan tambahkan El Aris dan kota itu akhirnya dapat direbut. Kekuasaan udara Israel menjadi faktor kekalahan Yordania. Salah satu brigade Pelet bergabung dengan pasukan utama yang datang dari Ramallah dan dua lainnya mengeblok Sungai Yordan bersama dengan pasukan utama ke-10. Nantinya mereka menyeberangi Sungai Yordan ke tepi timur untuk menyediakan tempat untuk insinyur militer ketika mereka meledakkan jembatan, tetapi akhirnya dengan cepat mundur karena tekanan dari Amerika Serikat. Tanggal 11 Juni, Israel menandatangani perjanjian gencatan senjata dan mendapatkan jalur Gaza, Semenanjung Sinai, tepi barat termasuk Yerusalem Timur, dan dataran tinggi Golan. Secara keseluruhan, wilayah Israel bertambah 3 kali lipat, termasuk sekitar 1 juta orang Arab yang masuk ke dalam kontrol Israel di wilayah yang baru didapat. Banyak dari penduduk wilayah-wilayah tersebut mengungsi ke luar Israel. Batas Israel bertambah paling sedikit 300 km ke selatan, 60 km ke timur, dan 20 km ke utara. Korban yang jatuh dari pihak Israel jauh dari perkiraan semula yang berjumlah lebih dari 10.000, termasuk sedikit 338 prajurit meninggal di medan pertempuran Mesir, 550 meninggal dan 2.400 luka di medan pertempuran Yordania, dan 141 di medan pertempuran Suriah. Mesir kehilangan 80% peralatan militer mereka, 10.000 prajurit meninggal dan 1.500 panglima terbunuh. 5.000 prajurit dan 500 panglima tertangkap dan 20.000 korban luka. Yordania mengalami korban 700 meninggal dan sekitar 2.500 terluka. Suriah kehilangan 2.500 jiwa dan 5.000 terluka. Separuh kendaraan lapis baja dan hampir semua artileri yang ditempatkan di dataran tinggi Golan dihancurkan.
Data resmi dari korban Irak adalah 10 meninggal dan sekitar 30 terluka. Akhir dari perang juga membawa perubahan religius. Di bawah pemerintahan Yordania, orang-orang Yahudi dan Nasrani dilarang memasuki kota suci Yerusalem, yang termasuk tembok ratapan, situs paling suci orang Yahudi sejak kehancuran bait suci mereka. Satu lagi aspek peperangan adalah mengenai para penduduk yang menghuni di wilayah-wilayah yang direbut Israel. Dan dari sekitar 1 juta orang Palestina di tepi barat, 300.000 melarikan diri ke Yordania dan menyumbang pergolakan yang semakin bertambah di sana. 600.000 orang yang lain tetap tinggal di tepi barat. Di dataran tinggi Golan sebanyak 80.000 orang Suriah melarikan diri. Hanya para penghuni Yerusalem Timur dan dataran tinggi yang menerima hak kediaman Israel yang terbatas, dan Israel menganeksasi wilayah tersebut pada tahun 1980. Beberapa tokoh penting yang terlibat adalah berikut ini. Hal yang menarik dari perang ini yaitu Jeremy Bowen, wartawan BBC, menuduh bahwa selama krisis itu berlangsung, kapal-kapal dan pesawat-pesawat Israel membawa simpanan senjata Britania dan Amerika Serikat dari tanah Britania Raya.